merokoklah sebelum merokok itu dilarang. Oh shit. Anjay Singapura, enggak ya harus deh. Kerjaan 24 jam dan harus IRL dan aku nggak tahu apa-apa. Itu yang dipilih 3 komposisi itu. Oke, Singapura aku senang. Ke sebuah negara yang aku belum pernah datengin. Tapi yang pertama aku harus IRL. Dimana IRL ini secara skala gede banget yang nonton maraton. Yang kedua, aku nggak tahu apa-apa tentang Singapura. Bener-bener buta. Dan aku nggak punya teman yang tahu tentang Singapura. Aku nggak tahu Pak Budi tahu atau enggak. Dan aku nggak tahu Pak Budi akan membatasi informasi aku atau enggak. Gimik-gimik apa yang akan datang ke depannya aku nggak tahu. Yang ketiga, terbatas di 24 jam. Dengan semua blindness itu, dengan semua ketidaktahuanku, terbatas 24 jam, aku nggak tahu itu akan menjadi hal yang seru, hal yang nikmat, atau hal yang membosankan, atau hal yang membuat aku emosi. Kata, ya, jalan aja dulu ya. Nah itu kebenaran itu tikusnya. Nah itu, tahu? Ya lucu bagi kalian, bagi aku bingung. Itu yang aku masih nggak gitu. Masalah rokok dan vape udah 271 orang yang beritahu aku. Tenang aja. Buka TT one day, buka TikTok one day itu dari Singapore Maps. Hah, apa tuh? Hal bersyukurnya adalah aku nggak perlu mikir teknis. Ada Pak Budi yang mikirin teknis. Koneksi lah, kuota lah. Tinggal ya. Aku tinggal jalan. Siapa yang nganterin? Hah? Kita naik apa? Gokar. Oke. Jadi dia mandi. Habis mandi aku tinggal jalan. Tapi aku toilet dulu ya. Pengen boker dia. Lah kenapa gak boker sambil mandi? Bingung soalnya belum pernah. Tapi kalau nekat bakal tahu sendiri. That's what. Kalau misalnya aku nekat, aku gak akan ngambil sehari. Misalnya nih aku nih jomblo, gak punya anak, punya istri, punya duit. Aku mau nekat ke Singapura sendirian. Gak bakal ngambil sehari. Aku kan cuma beli tiket perginya aja, gak beli tiket pulangnya. Karena gak tahu medan apa yang akan terjadi dan apa yang akan aku laluin. Aku gak bisa ngira-ngira waktu dari titik ini ke titik ini berapa jam. Udah berangkat Mas Pet, aku telat. Pak Budi masih boker. Jujur seru Mas, Singapura kecil dan dicebel. Aku gak bisa dikasih informasi kayak gitu. Aku tipe yang harus ngelihat sendiri, ngerasain sendiri. Karena kecil orang itu kadang subjektif. Apalagi kalau musuh orang-orang Madura. Kalau tanya jalan ke orang Madura, Pak, misalnya nih, alun-alun gimana Pak? Oh Semak itu dekat. Oh dekat.
tinggal lurus aja gitu. Pikiran kita deket kan. Kata-kata deket tuh nempel gitu. Tapi dijalanin setengah jam kok gak nyampe-nyampe. Alun-alun nanya lagi. Pak, alun-alun mana? Oh, Semak. Jalan lagi. Setengah jam lagi belum nyampe. Ini kata-kata deket. Setiap orang itu beda-beda. Aku gak marah. Siapa yang marah? Jangan marah-marah dan mati aja. Siapa yang marah? Gak ada. Di perasaan itu gak ada sedikit pun emosi sekarang. Cuma bingung. Aku nggak bingung dengan language, aku nggak bingung dengan bahasa kan. Di Thailand aku jalan-jalan sendiri. Di Thailand tuh aku nyari masjid sendiri waktu Jumatan. Bener-bener terlepas dari semuanya. Gak takut aku dengan hal itu. Masih bisa. Aku takutin karena aku tidak tahu apa-apa. Bayangin kalian ditutup matanya ke sebuah tempat yang kalian tidak tahu. Itu ada di mana, obstacle-nya apa, dan hal apa yang, resiko apa yang akan terjadi. Bingung. Itu the point aja ya. Aku tidak berjanji bisa menghibur kalian semua ya. Maksudnya, jelas aku bukan tipe kayak Yuka atau Nico yang lucu atau kayak Arab yang bisa tiba-tiba entertainer di bertahun-tahun itu, 16 tahun, aku lupa berapa tahun lah. Enggak ada apa-apa di otakku itu yang begini. Enggak ada persiapan apa-apa. Kalau itu diberikan spotlight, nah, aku yakin gak hanya aku aja, pasti nanti akan ada Nico, akan ada Yuka, akan ada Gary, akan ada Jot, akan ada Devi, Aloy, ke negara-negara lain gitu. Kenapa yang pertama aku? Kenapa bahan percobaannya, kelinci percobaannya aku gitu. Dan kenapa Singapura? Itu Kalau tadi bilang berangkat sekarang. Orangnya masih boker, Pak Budi masih boker. Aku berangkat sendiri juga gak ada IRL ntar. Mengeluh mulu kapan maju. Lah ini aku udah maju. Kalau kau di mana? Udah maju belum? Jadi lu mau IRL ke negara mana? Jepang lah. Nah mulai kelewat apa sih? Orang, ini aku lagi ngobrol dengan viewer, mengutarakan isi hati. Ibu jalani gitu. Aku cuma mengutarakan apa yang ada di otakku. Kenapa dibilang mengeluh mulu kapan maju? Kayak seakan-akan aku gak mau ngelakuin apa-apa. Banyak aku baru tahu kalau media itu berbahaya banget loh. Banyak banget yang bisa kegiring dengan bridging. Padahal Jet kan bridgingnya kemarin, oke, karena kau mainnya paling bentar, maka kau berangkat ke Singapura. Bridgingnya Jet kan kayak gitu kan. Karena kau bahasanya ngasih 2 gol ke musuh. Padahal kalau mau dilihat, bukan asis, aku aja gak megang bola bangsat. Maka kau harus berangkat ke Singapura. Dan orang itu banyak yang percaya dengan hal itu. Ini udah di planning, gak mungkin tiba-tiba. Maksudnya suatu saat pasti akan terjadi gitu. Itu cuma bridging bullshit aja. Walaupun kemarin menang pun, walaupun gak kegolan pun, tetap aja diberangkatin. Banyak yang kemakan sama bridging seperti itu. Gimmick seperti itu kayak omongan Arab kemarin. Gue di-serve minum sih. Di posisi apapun kau akan ngomong di-serve minum anjing. Tapi kok gak berangkat nunggu Pak Budi masih boker. Aku mau siap-siap sekarang pun, mau ke bandara sekarang pun. Nah ini Pak Budi berangkat.
We go? Yang ini ya. Hah? Senul. Oke. Kita tuh ya. Pesawat jam berapa sih? 11.45. Ininya ribet nggak kalau Singapura? Apa sih? Imigrasi. Aku pernah transit doang sih waktu itu. Lu juga Harusnya nggak tahu enggak. Singapura itu gimana? Enggak. Serius kok nggak tahu? Ke Marina Bay gitu-gitu. Apa? Ke Marina Bay, ke patung. Oh itu mah gampang lah. Iya gampang. Kereta aja kita. Tapi nggak tahu. Kayak Fuck. Ya kalau dia ngomong gampang karena kita ada internet sekarang tahu. Tapi kalau nggak pernah ngalamin kan pasti ada aja obstacle-obstacle di tempat yang kita nggak tahu. Iya. Terminal 3. Bakal fun sih ini gila tuh. Ekspektasinya ketinggian mas. Ini TP. Member paling rendah anjing. Suka gitu aja mah. Kalau misalnya Yuka gitu menurutku tuh akan fun. Yuka pasti tahu gimana caranya menghibur kalian, Cuk. Sisa dulu ntar. Saya belajar dari ini. Never say never, guys. Dulu aku pernah ada pikiran di otakku. Biasanya pikiran sekelebat aja yang tolol gitu. Aku udah punya istri, udah punya anak. Gak mungkin aku jalan-jalan sendirian ke luar negeri. Aku udah punya istri, punya anak. Gak mungkin aku bisa nongkrong sama temenku berhari-hari. Never say never, man. Ada aja jalannya, bangsat. Padahal itu cuma pikiran-pikiran tolol gitu, yang bukan aku kejar banget. Pas ada. Terus kita nyari aja beli. Misi pertama kita adalah beli pala charger. Tolong bawain ini kalau gitu. Masukin aja. Lagian ngapain kita punya konverter dari 2 ke 3? Iya, kalau di sini kan nggak kepake. 3 ke 2 biasanya. Aku ada travel charger, cuma kan nggak bawa apa kepake. Paspor deh mas. Belum. Gak usah dibawa sekalian, biar batal. Gimiknya kita sampai sana, oh iya paspor lupa, pulang yuk. Miss flight, ya udah nggak jadi deh. Itu rencanaku. Di bandara harusnya ada yang jual kontak-lens loh ya. Kontak lens. Nggak tahu lagi. Logikanya ada lah. Feelingku ada. Mas Pi jangan bawa di Singapura ilegal. Oke, sekali lagi ya. Itu hal basic yang selalu diberitahukan oleh orang-orang di sini sekalipun. Vape, rokok. Kalau rokok hati-hati ada tempat sendiri. Kalau vape itu ilegal. Jangan bawa cartridge-nya pun jangan. Liquidnya jangan. Vape-nya apalagi. Di sana ilegal. Iya, aku tahu. Rokok, iya, aku tahu. Rokok bahkan nggak boleh bawa dari sini. Aku tahu. Kok rokok bawa mas? Nggak boleh ntar. Bawa, Kalau mending bawa, diambil ya udah ikhlas aja. mending bawa batangan. Cuma 3 batang gitu. Buat nanti di apa sih? Ini sisa berapa ya? Berapa? 8. Cuma di bandara doang kita ngerokok. Kita tahu
Obat apalagi itu basic. Aku kemana-mana pasti bawa obat. Jangankan ke Singapura. Kemarin ke tempat futsal, main bola, aku bawa obat. Obat asma lupa kemarin. Tapi kalau obat epilepsi kemana-mana aku bawa. Itu udah aku pecah, satu di kamar, satu di sini. Biar kalau amit-amit tasku hilang, aku masih punya obat di kamar. Itu hal basic. Mobil dari depan. Ayo. Kamu bawa korek kan? Bawa. Bawa rokok dulu. Bawa aja itu mas, dibungkus. Buat brokoli. Karena ribet. Kata Vicong, kalau misalnya antar ke sana kita bawa rokok, itu ribet bakal tanya-tanyain kayak penyelundupan gitu-gitu. Karena biaya cukai di sana ketat banget. Kan kita bawa yang ada cukainya juga. Cukai sini bukan cukai sana. Tapi kan resmi. Ya udah aku cuma bilangin. Kata Vicong ribet. Maaf, pernah. Yuk. 春の風が頬を撫でる君と自転車